Salam sejahtera saudara-saudaraku, dimanapun saudara-saudara berada. Kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih karena kami ada di hari ini. Kami masih diperkenankan Tuhan untuk hidup. Kami sungguh menikmati semua kebaikan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati para pendengar, agar firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan pahami. Juga kami dikuatkan untuk melakukan itu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 5. Ayatnya yang ke-32, demikian bunyinya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sadhu Sundar Singh adalah seorang remaja India yang ditinggal mati oleh ibunya saat ia berusia sangat muda, yaitu 14 tahun. Ia seorang anak muda yang dikenal emosian dan temperamen. Ia juga sangat menentang keras hal-hal yang berbau kekristenan yang ada di masyarakat India. Tapi perubahan drastis terjadi dalam hidupnya saat ia menemukan Tuhan Yesus. Selama 25 tahun kemudian, Sadhu Sundar Singh memiliki pengaruh yang besar dalam kekristenan di India bahkan dunia, dengan banyaknya pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Seorang profesor dari Eropa yang meneliti perbandingan agama-agama suatu hari datang mengunjunginya dan bertanya, "Apa yang Anda temukan dalam kekristenan yang tidak Anda temukan dalam agama tradisional Anda dulu?" Dengan tenang ia menjawab, "Saya menemukan Yesus." Profesor itu segera mengomentari, "Saya tahu, maksud saya ajaran atau doktrin apakah yang Anda temui?" Singh kembali menjawab, "Saya menemukan Yesus. Karena Yesus sendiri yang menjadikan saya orang Kristiani. Ketika Dia menyatakan dirinya kepada saya menyaksikan kemuliaannya, sehingga saya yakin Dia adalah Kristus yang hidup." Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan, kita pasti tahu bagaimana cerita di balik pertobatan Rasul Paulus. Suatu proses perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah seseorang dari yang jahat menjadi baik, buta menjadi melihat, benci menjadi cinta, dan Saulus menjadi Paulus. Pertobatan Rasul Paulus diawali oleh suatu pembalikan keadaan. Saulus yang tadinya berhasrat membinasakan para pengikut Kristus, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat dia ke Damsyik, pada akhirnya harus tunduk pada kebesaran Tuhan. Awalnya menganiaya umat Tuhan, berubah menjadi Rasul Kristus yang malah membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah kekuatan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, bahkan karakter seseorang. Tuhan sanggup mengubah karakter dan menciptakan episode hidup yang sama sekali baru bagi manusia. Karena setiap orang yang sudah disucikan Tuhan pasti punya masa lalu, dan setiap pendosa yang sudah bertobat
pasti punya masa depan. Karena Tuhan sanggup mengubah arah kehidupan seseorang dari yang jahat menjadi sama sekali baru. Tapi terkadang kesulitan justru datang dari kita untuk menerima seseorang yang dahulu dikenal sebagai seorang jahat dan kemudian bertobat menjadi manusia baru. Saudaraku yang terkasih, melalui kisah pertobatan Paulus, membawa kita pada satu kesimpulan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Keterlibatan dalam misi Tuhan seharusnya lahir dari keyakinan akan suara Tuhan yang memanggil. Saudaraku, bukan persoalan besar atau kecil sesuatu yang akan kita lakukan untuk Tuhan, melainkan bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dan taat melakukannya. Di sini juga kita melihat bahwa saat Tuhan Yesus menyatakan diri pada Saulus, Tuhan langsung menyatakan panggilannya kepada Saulus untuk menjadi rasulnya. Saudaraku, Tuhan tidak menyatakan seruan pertobatan atau berkhotbah mengenai dosa dan penebusan. Tapi Tuhan Yesus memanggil Saulus dengan cara memberikan perintah kepada dia. Tuhan Yesus tidak bertanya kesediaan Paulus untuk mengikuti dia. Tuhan Yesus juga tidak menyuruh Saulus bergumul dulu. Tapi Tuhan Yesus hanya menanyakan alasan Saulus mengapa menganiaya dia. Dan setelah itu pun Tuhan langsung memberikan perintah kepada Saulus untuk melanjutkan perjalanannya masuk ke Damsyik dan bertemu Ananias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan memanggil seseorang dalam misinya, itu artinya hidup orang itu sudah ditetapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Keunikan dari pertobatan Saulus adalah tidak ada seorang pun yang menjadi pengantara untuk memberitakan Injil kepada Saulus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan Injil kepada dia. Tuhan Yesus menyatakan dengan cara yang sangat luar biasa. Dengan kemuliaannya dalam cahaya yang sangat terang, sampai membuat Saulus buta. Kemuliaannya melampaui apapun di dunia ini. Bukan saja mengalami kebutaan, tubuhnya juga rebah ke tanah dan kekuatannya hilang dari tubuhnya. Saulus telah menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus setelah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa. Rebah, hilang kekuatan, dan buta membuat Saulus sadar dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bersifat ilahi. Saudaraku yang terkasih, tak seorang pun di dunia ini yang tahu jalan hidupnya. Coba kita renungkan, apakah hidup kita sudah mengalami perubahan untuk menjadi seperti Kristus? Ataukah sampai saat ini hidup kita masih biasa-biasa saja? Tidak merasakan sesuatu yang istimewa saat menjadi pengikut Kristus. Jangan-jangan kita belum menemukan Kristus yang sesungguhnya dalam hidup kita. Karena seperti Rasul Paulus, saat menemukan Tuhan Yesus dalam hidupnya, berubah menjadi pribadi yang berbeda. Karena hidup orang percaya adalah hidup yang dari waktu ke waktu makin menjadi seperti Kristus. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjawab setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Berilah kami kepekaan agar kami dapat mendengarkan suara-Mu
dan taat pada panggilan-Mu. Ya Bapa di surga, kami bukan siapa-siapa. Kami hanya anak-anak-Mu yang rindu untuk hidup dalam anugerah-Mu. Tapi Engkau selalu mencintai kami ya Tuhan, tanpa mempersoalkan kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk dapat mengabarkan Injil Kristus dalam setiap perjalanan dan aktivitas hidup kami setiap hari. Ya Tuhanku yang baik, kami datang dalam pergumulan hidup yang berbeda-beda. Tapi kami percaya tangan-Mu tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami masing-masing. Nyatakanlah berkat-Mu bagi semua pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan dan kehidupan mereka. Diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Dan dengan kuasa-Mu yang ajaib, seluruh bangsa dapat mengenal Injil Kristus, percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.